Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di ibadah online kita hari ini. Mari kita siapkan setiap hati kita buat setiap kita yang ada di rumah atau dimanapun kita berada, biar kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami kelemahan tubuh, mungkin ada kelemahan semangat. Biar kita sama-sama hari ini memuji, menyembah Tuhan, biar hati kita terus tetap tertuju kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami yang baik Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu Yesus. Engkau urapi setiap kami Tuhan, Engkau sertai setiap kami Bapa, Engkau penuhi setiap kami Tuhan. Biar hari lepas hari Tuhan, dalam aktivitas kami, dalam mungkin pemulihan kami Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami Yesus. Engkau ajar kami terus Tuhan untuk terus tetap setia dengan Engkau Tuhan. Engkau ajar kami terus Tuhan untuk selalu menyembah-Mu Yesus, meninggikan Engkau Bapa. Biar hari ini Tuhan kami boleh lebih lagi bersama-sama, walaupun secara virtual Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan selalu ada Tuhan dimanapun kami berada, kapanpun kami melakukan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau tutup bungkus Tuhan, Engkau jauhkan Tuhan dari segala kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan, segala kuasa-kuasa yang ingin menentang hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di rumah kami ini Tuhan, hadirat-Mu sudah penuhi Tuhan. Hadirat-Mu sudah penuhi setiap keluarga kami Tuhan. Hadirat-Mu sudah penuhi setiap anak-anak kami Bapa, bahkan sampai tetangga kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau puji Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari sama-sama naikkan pujian, katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Sembah Yesus,
syukur. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu?
hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kembali kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di pagi yang diberkati ini Tuhan, setiap kami yang rindu beribadah kepada Engkau, biar Engkau menjumpai setiap kami pribadi lepas pribadi. Mereka yang rindu menyembah meninggikan Engkau, Tuhan melawat setiap kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, di dalam setiap rumah tangga umat-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kuasa-Mu terus bekerja Tuhan, untuk memberkati setiap kami, memulihkan setiap kami, menegur, mengingatkan, menasihati kami. Dan kami terus dalam hidup kami ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Biar firman-Mu mengajar setiap kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Biar pengurapan-Mu yang mengajar kami. Berkati kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersukacita kita kembali di dalam ibadah online. Ya, di minggu yang ketiga ini Bapak Ibu, kita bersyukur kita masih bisa tetap memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sekalipun sekali lagi tadi sudah disampaikan kita tidak bisa onsite hari-hari ini. Ya Bapak Ibu, kita harus lebih hati-hati dalam kondisi sekarang ini, di mana COVID memang sedang mulai naik meningkat ya Bapak Ibu. Jadi tetap himbauan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan Bapak Ibu dimanapun kita ada. Kalau Bapak Ibu tidak terlalu penting, lebih baik tinggal di rumah. Ya, jangan keluar-keluar atau berkerumun. Tetap patuhi aturan pemerintah dalam proses 5M. Ya Saudara, mari Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua yang di rumah. Firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan
ketertiban. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa roh yang daripada Tuhan, hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan kepada kita semua. Di masa pandemi ini roh Tuhan dicurahkan untuk memberikan kekuatan kepada kita semua, bukan ketakutan. Firman Tuhan pada pagi ini temanya adalah mengatasi ketakutan. Iblis sedang meneror seluruh tatanan umat manusia di dunia ini. Tidak ada yang terkecuali Bapak Ibu. Baik pemerintahan, pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan, pribadi-pribadi, keluarga sedang diteror oleh iblis dengan roh ketakutan. Tetapi kita bersyukur di hari-hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, memberikan kepada kita semua bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita bersuka cita Bapak Ibu, sebab kita ada di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kekuatan ini kita terbatas saudara. Sehingga ketika ketakutan datang, maka ketakutan itu bisa melumpuhkan kekuatan. Sehingga kita perlu menjaga saudara. Roh yang ada dalam diri saudara dan saya, roh yang memberi kekuatan itu harus tetap kita jaga. Karena roh itulah yang memberi kekuatan. Ketika orang sakit, belum tentu diakibatkan oleh karena virus, belum tentu diakibatkan oleh karena bakteri. Ada banyak orang yang sakit justru dilandasi dasarnya oleh ketakutan. Karena ketakutan yang berlebihan itu menguasai hidup manusia. Sehingga kita menjadi lemah. Daya tahan tubuh kita turun. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Ketika seseorang terkena COVID. Kalau kekuatannya menurun, kalau sukacitanya menurun, maka ketakutan mulai melanda dan itu menggerogoti kekuatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa sungguh roh Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Saya berdoa buat setiap kita yang di rumah, yang dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kekuatan dari roh Allah itu. Sehingga kita tetap kuat dalam keadaan apapun. Kita tetap bertahan. Tuhan tahu saudara, kekuatan kita itu tidak seberapa. Sehingga banyak ditulis di dalam firman Tuhan. Tuhan terus mengingatkan kepada kita, jangan takut, jangan takut, aku menyertai kamu, jangan takut. Tetapi saya percaya saudara, kalau roh Tuhan itu ada atas kita, maka ketakutan kita bisa atasi. Karena kekuatan Allah ada bersama-sama dengan setiap kita. Saudara, saya teringat Daud. Kalau saudara lihat 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 sampai ayat yang ke-47, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari simak firman Tuhan. Bapak Ibu siapkan Alkitab saudara untuk kita bisa baca firman Tuhan bersama-sama ya, dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Ayat 45 mulai. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46. Hari ini juga
Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47 sekali lagi ditegaskan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, ketika Saul diperhadapkan dengan satu masalah yang besar, ketika ada sosok Goliat, seorang Filistin yang tinggi besar, Saul yang biasa berperang, saudara, tiba-tiba menjadi ketakutan. Nah, saudara, ketika ketakutan itu berlebihan, maka hilang kekuatan kita. Bahkan seluruh bangsa Israel kehilangan kekuatan. Mereka menjadi ciut nyalinya oleh seorang yang bernama Goliat. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu kita diperhadapkan dengan masalah yang besar, seperti layaknya Saul dan bangsa Israel menghadapi Goliat. Sakit penyakit kita tidak bisa pungkiri, saudara. Iblis sedang meneror semua orang dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita percaya, saudara, seperti kata Daud, kita datang di dalam nama Tuhan. Dia Allah yang memberi kekuatan. Dia yang sungguh-sungguh membela kita. Sekalipun persoalan besar seperti Goliat di depan kita, tetapi kita percaya, saudara, kalau kita sungguh hidup di dalam Tuhan, maka kekuatan Allah itu ada dalam hidup saudara. Daud bukan siapa-siapa, tetapi Daud orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika dia bergaul dengan Tuhan, roh Tuhan ada atas Daud. Kekuatan Allah berlimpah-limpah dalam hidupnya. Sehingga ketika dia menghadapi persoalan yang berat, dia tetap kokoh di dalam kekuatan Allah. Dia tidak goyah. Mungkin hari-hari ini sudah terhimpit ekonomi. Persoalan ekonomi menghambat tubuh lajunya perkembangan ekonomi di seluruh dunia. Keluarga-keluarga mulai kesulitan dalam hal ekonomi. Perusahaan ada banyak yang mulai turun pendapatannya. Karyawan-karyawan juga mulai merasakan dampaknya. Itu seperti sesosok Goliat di depan kita. Persoalan yang sangat besar. Karena mau tidak mau, saudara, kita harus berhadapan dengan yang namanya kesulitan ekonomi. Dan itu adalah penggenapan janji firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji di masa akhir. Masa ini akan ada masa yang sukar. Dunia ini bukan semakin membaik. Dunia ini makin jahat. Tetapi kita yang percaya, mari pegang janji Tuhan. Oh, sungguh saudara, kita diberi kekuatan lewat Roh Kudusnya. Kadang memang persoalan diizinkan Tuhan terjadi. Seperti Saul menghadapi Goliat. Persoalannya begitu besar di mata Saul hanya karena seorang Goliat. Persoalannya bukan kepada Goliat, saudara, tetapi sesungguhnya persoalannya ada pada Saul. Persoalannya ada atas bangsa Israel. Itu persoalannya.
Karena Tuhan dengan mudah sebetulnya untuk mengalahkan Goliat. Kalau Saul tetap berpegang kepada Tuhan. Kalau roh Tuhan tetap ada pada Saul, maka saya percaya Goliat itu bukan siapa-siapa. Dia hanya sesosok daging yang tinggi besar. Tetapi karena roh Tuhan mulai meninggalkan Saul, ketakutan melanda Saul. Sehingga persoalan yang di depannya terasa begitu berat. Tetapi kita lihat saudara, Daud sekali lagi yang bukan siapa-siapa tadinya, tetapi karena dia dikuasai roh Allah, dia punya keberanian, punya kekuatan yang luar biasa. Karena dia tahu Allah yang dia sembah mampu mengalahkan Goliat. Karena Goliat bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, jangan memandang persoalan kita terlalu berat sehingga ketakutan mewarnai hidup kita. Sesungguhnya bukan persoalan yang begitu berat yang membuat kita tidak mampu, tetapi kitalah yang seringkali tidak bisa sungguh-sungguh meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, maka persoalan kita pasti Tuhan selesaikan. Seperti Daud menyelesaikan Goliat hanya dengan umpan dilemparnya batu. Goliat seketika roboh. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, persoalan berat apakah yang hari ini Bapak Ibu hadapi? Ketahuilah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu terus kita berlatih. Seperti seorang olahragawan, ketika kita berlatih fisik saudara setiap hari, kita berolahraga dengan rutin, kita makan makanan yang baik. Begitu juga dengan rohani kita, ketika kita terus berlatih setiap hari dengan baca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan seperti Daud memuji menyembah Tuhan. Bukan hanya fisik yang kuat, tetapi roh kita jadi kuat. Itu yang kita perlukan di hari-hari ini, supaya roh kita tetap kuat. Sesungguhnya rencana Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Apapun yang ada hari-hari ini, persoalan menghimpit kita, tetapi kita percaya roh yang ada di dalam saudara dan saya, seperti kata firman Tuhan, itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada 3 hal Bapak Ibu, secara singkat bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan. Yang pertama saudara, mari kita terus dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, maka seperti kata firman Tuhan dalam Roma 8 pasal 31, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak satu pun dapat melawan kita. Persoalan apakah yang hari-hari ini saudara hadapi? Rumah tangga kah? Suami istri kah? Ekonomi kah? Sakit penyakit? Kalau Tuhan di pihak saudara dan saya, maka kita akan mampu melawan setiap masalah-masalah. Seperti Daud merobohkan Goliat, begitu juga kita mengatasi persoalan-persoalan di hadapan kita. Mari terus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita tetap harus berdiri tegak bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan. Kita melakukan hal yang gagah perkasa. Seperti Paulus berkata, berdiri tegak di atas kakimu. Kita harus tetap berdiri dalam keadaan apapun saudara. Bersama dengan Kristus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Itu yang Tuhan mau. Di hari-hari, di dalam kesulitan yang ada ini, kita terus berdiri tegak di dalam Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus tetap tenang. Ya, supaya kita bisa berdoa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 bagian B, dalam tinggal tenang dan percaya, dikatakan firman Tuhan, terletak kekuatanmu. Amin Bapak Ibu. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau kita tenang,
Kalau kita percaya, disitulah kekuatan kita di dalam Kristus. Tetapi kalau kita panik, kalau kita ketakutan, maka yang tadinya kita kuat pun jadi lemah. Apalagi yang lemah semakin hancur. Mari atasi ketakutan kita dengan 3 hal tadi, saudara. Yang pertama, dekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, tetap berdiri tegak bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, tetap tenang. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan saudara dan saya di dalam kekuatan Allah. Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita responi firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan pagi ini, supaya ketika kita menjalani hari-hari kita, Tuhan itulah yang adalah roh memberi kekuatan kepada setiap kita. Roh Kudus itu memberi roh, bukan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat pujian, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku Tuhan. Amin. Sebab Engkau Allahku, Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau meneguhkan kami. Haleluya. Bahkan menolongku, Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Sekali lagi dari awal, katakan ku tidak takut. Ku tidak takut. Jangan takut saudara, jangan takut. Mari atasi ketakutanmu. Terus dekatkan diri kepada Tuhan. Berdiri tegak bersama dengan Kristus. Dan tetaplah tenang. Karena disitulah letak kekuatanmu. Ketika engkau tinggal tenang dan percaya, maka janji Tuhan digenapi buat hidupmu. Engkau teguhkan kami Tuhan. Bahkan menolongku, Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus pegang tangan kami. Haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus pegang kami. Haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus berikan setiap kami kemenangan Tuhan. Yesus memberiku kemenangan.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu dicurahkan kepada setiap kami. Roh yang daripadamu, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kami butuh Tuhan, roh yang Tuhan limpah curahkan hari-hari ini, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami bisa mengatasi ketakutan-ketakutan kami Tuhan, karena kekuatan Allah berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan yang di rumah, kita berdoa kepada Tuhan untuk kita sungguh-sungguh menerima kebaikan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang ada di dalam ketakutan, biar hari ini di dalam nama kuasa Allah yang maha tinggi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap roh ketakutan itu dipatahkan dalam nama Yesus. Sehingga kami semua dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Kami tetap berdiri tegak di hadapan Engkau Tuhan. Kami terus Tuhan dekat dengan Engkau. Dan kami tetap tinggal tenang dan percaya. Sebab itulah kekuatan kami di dalam Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Yang hari-hari dalam kesulitan ekonomi, biar berkat Tuhan tercurah melimpah buat hidupmu, rumah tanggamu. Mungkin hari-hari ini sedang kurang baik hubungan suami istri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar terjadi pemulihan di dalam rumah tanggamu, sehingga engkau terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Suami istri boleh hidup rukun, anak-anak hidup rukun, seperti janji firman Tuhan. Buat orang yang hidup rukun, kesanalah berkat Tuhan dilimpahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu buka hati, angkat tangan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat dari Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.